Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Dan selamat menonton. Episode 3 ini dimulai dengan Kido dan Yuri yang sedang asik berduaan di kamar hotel. Nah, karena keasikan, keesokan paginya mereka terlambat masuk ke kelas. Melihat Kido yang bergandengan dengan Yuri, Yoneyama pun menjadi penasaran dan menghampirinya. Namun, Kido yang masih mabuk lem hanya tersenyum menanggapinya. Faktanya, Kido dan Yuri rupanya sudah menginap di hotel selama seminggu dan hal ini membuatnya sering tidak fokus saat di kelas. Sementara itu di rumah terlihat Ikuno yang tambah galau sebab sosok di balik lubang kenikmatan itu sudah jarang pulang. Keesokan harinya di kantin terlihat Kido yang pamer cincin pemberian Yuri kepada Yoneyama dan Makiko. Namun mereka malah mengabaikan Kido karena menurut mereka cincin itu tidak cocok untuknya. Lalu Makiko memanggil Ikuno untuk menanyakan pendapatnya dan tak disangka-sangka Ikuno malah mengatakan bahwa cincin itu pantas untuk Kido. Setelah itu, Makiko mengajak mereka pergi nongkrong dan anehnya saat Kido mengatakan bahwa Yuri tidak bisa ikut, Ikuno malah tiba-tiba teringat kejadian Yuri yang dijemput dengan mobil di depan kosan Kido. Ada apa ini? Kemudian setelah Ikuno pergi, Yuri tiba-tiba muncul dan mengajak Kido pergi. No problem. Bye bye. Nah, di tengah perjalanan, Kido menyadari bahwa hari ini adalah hari Jumat yang jatahnya ia mengintip. Alhasil, Kido pun mengantar Yuri pulang. Dan di sini terungkap fakta bahwa rumah Yuri ini sangatlah jauh. Bahkan untuk sampai ke sana harus menggunakan kereta atau bis. Kotobiki-sanが向かっていった方向ってない国道しかなくて。 Lalu ketika hendak pulang, Kido bertemu dengan Ikuno di tengah jalan. Dan di sini Ikuno menggantikan pot bunga Kido yang pecah kemarin. Setelah itu mereka pun ngobrol bersama sambil berjalan pulang ke kosan. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka melihat Shoko Sensei yang sedang ribut dengan seorang cowok. Dan saat pergi, ia malah berlari menuju ke arah Kido dan Ikuno yang sontak membuatnya terkejut. Singkat cerita, di malam harinya, Kido dan Ikuno menemani gurunya yang sedang galau di taman. Nah, di sini Ikuno bertanya kepada Shoko Sensei apa benar ia adalah selingkuhan cowok itu. Lalu bukannya marah, Shoko Sensei malah mengakuinya. Setelah itu mereka bertiga bertukar nomor telepon. Walaupun sebenarnya hal itu dilarang, tetapi Sensei menyetujuinya. Lalu ketika Shoko Sensei pergi, Ikuno berkata kepada Kido bahwa Sensei pasti akan menelponnya. Mendengar hal itu, Kido pun menjadi bingung. Dan benar saja keesokan malamnya saat pulang bekerja, ternyata Sensei memang menelpon Kido. Setelah itu, Kido menjemput Sensei yang sedang oleng dan membawanya ke kosan. Sebenarnya, Kido ingin menitipkan Sensei ke kosan Ikuno, akan tetapi Ikuno tidak menjawab panggilannya. Alhasil, dengan berat hati, Kido membawa Sensei ke kosannya. Saat di dalam, Kido menyadari bahwa hari itu adalah hari Kamis yang jatahnya Ikuno mengintip. Ia pun menelpon Ikuno, namun tidak mendapat respon darinya. Dan tiba-tiba Sensei bangun memeluk Kido sambil merayunya untuk melakukan pengencrotan. Nah, saat Shoko Sensei yang mabuk lem ini menerkamnya, Kido tidak sengaja melukai tangan Sensei dengan cincinnya. Dan karena Kido adalah anak yang baik, jadi ia tetap menolak ajakan gurunya dan berhasil menenangkannya hingga Sensei terlelap. Kemudian Ikuno menelpon Kido dan mengunjungi kamarnya.
Nah, di sini mereka bekerja sama untuk membohongi Shoko Sensei dengan cara memindahkannya ke kamar Ikuno. Dan saat terbangun, Ikuno mengatakan bahwa semalam Shoko Sensei menginap ke kosannya. Akan tetapi, saat melihat bekas luka di tangannya, Sensei menyadari bahwa semalam ia memang bersama Kido. 昨日の夜先生から電話があって駅まで迎えに行ったの。 Dan benar saja, saat di kelas, Sensei menghampiri Kido dan berterima kasih kepadanya atas kejadian semalam. Contoh murid yang baik. ありがとう。 Sepulangnya dari sekolah, seperti biasa Kido bekerja part-time di minimarket. Nah, karena Kido sudah akrab dengan rekan kerjanya, akhirnya kita diperkenalkan dengan toko pengencrot baru yang bernama Nomiya. Ia ini sangat penasaran dengan pacarnya Kido. Kemudian tak berselang lama Ikuno datang berbelanja di sana dan Kido yang melihatnya segera menghampirinya. Nah, di sini Kido melihat Ikuno membeli mainan yang membuatnya bertanya-tanya. Buat apa coba beli pisau air? Buat nembak lobang kah? Dan sebelum pulang, Ikuno mengatakan bahwa Nomiya adalah seorang cewek cantik dan ia akan menunggu di saat Kido membawa Nomiya pulang ke kosannya. Bangke. 二人っきりでお仕事ですか？お部屋に連れ込んでみては？ Melihat kedekatan mereka, Nomiya malah mengira Ikuno adalah pacarnya Kido. 彼女さんじゃないんなら私も優しくて誠実なくらいな人が彼氏だったらな。 Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Kido yang sedang berkencan dengan Yuri. Dan di sini Yuri bertanya tentang yang dilakukan Kido saat tak bersama dirinya. 私と会えない時一人でオナニーしたりする？私エッチできない時とか。そういう時くらいは我慢してるよ。 Kemudian seperti biasa kencan ini berlanjut di hotel langganan mereka. Akan tetapi apes, hotelnya sudah penuh. Dan karena tekad penanaman benih yang kuat, akhirnya mereka memutuskan pergi ke kosan Kido. Sesampainya di sana, Kido lagi-lagi teringat intisipasi kosan sebelahnya. Walaupun hari ini adalah hari Senin yang jatahnya ia untuk mengintip, namun tetap saja ia berpikir kalau Ikuno tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mengintip mereka. Akan tetapi karena sudah kepalang nafsu, mereka pun sudahlah. Setelah itu Yuri memasak makanan untuk menambah energi mereka yang sudah terkuras. Namun tiba-tiba Yuri teringat jika sarung terong Kido sudah habis. Mendengar hal itu, Kido langsung buru-buru keluar membelinya. あら、あと3時間半。俺は焦りまくっていた。 Dan saat di parkiran, Kido yang sedang menyeting alarm di HP-nya secara kebetulan dikejutkan oleh Ikuno yang baru saja pulang. Melihat Ikuno, Kido yang salting pun langsung memastikan bahwa hari ini adalah jatahnya untuk mengintip. Mendengar pernyataan itu, Ikuno pun menjadi curiga dan berpikir pasti ada seseorang di kamar Kido. Dan film ini pun bersambung. 見損なわないでください。 Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. See you next video dan ciao.